Datang ke helpdesk pajak, tanya ini tuh ini itu sampai ngerti, sampai bosan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya mau bahas tentang pajak. Wah, pajak ini topik yang nggak seksi ya, topik yang nggak menarik mungkin ya bagi teman-teman. Memang nggak menarik, buat saya juga nggak menarik, tapi ya gimana, tak terhindarkan. Jadi ini opini saya, jangan ngerti pajak itu kayak kayak olahraga. Jadi kalau belum sakit, kita belum gerak. Olahraga juga gitu. Kalau belum sakit, kita belum gerak. Ada yang memang sudah insyaf, oke, saya nggak mau sakit. Saya pribadi alhamdulillah sudah insyaf walaupun olahraga belum konsisten ya. Saya nggak mau udah tua nanti nyusahin anak istri, saya nggak mau. Atau nyusahin masyarakat, saya nggak mau. Jadi saya berusaha sekuat tenaga walaupun belum konsisten untuk olahraga. Termasuk pajak. Saya nggak mau nanti kerepotan, kesusahan karena nggak tertib pajak, diusut sana sini, saya nggak mau. Jadinya saya tertib pajak. Jadi ngerti pajak atau tertib pajak itu seperti olahraga. Nah, ini tergantung teman-teman. Mau orang yang mana? Orang yang berolahraga tadi atau yang tidak? Itu baik lagi ke insyafan masing-masing. Oke? Dan UMKM itu jujur aja bingung mau kemana. UMKM pasti bingung mau kemana. Eh Khususnya kita konteksnya seller online ya. Yang paling benar datang ke helpdesk. Ini paling benar. Kalau di Bandung, saya KCP Bandung ya. Itu alhamdulillah helpdesk-nya helpful sekali. Istri saya waktu awal-awal belajar pajak, istri saya udah brevet A, brevet B, terus itu kan brevet belum praktek ya, pas prakteknya bolak-balik kantor pajak, nanya habis-habisan ke helpdesk. Teman-teman nggak usah ngambil brevet, brevet tuh les pajak lah kurang lebih. Datang ke helpdesk pajak, tanya ini tuh ini itu sampai ngerti, sampai bosan kayaknya, sampai bosan. Alhamdulillah sekarang udah nggak pernah ke helpdesk lagi. Tapi membantu, betul-betul membantu si helpdesk ini karena memang ya lucu aja sih pemerintah kalau misalkan ada nih cukup-cukup warganya yang mau bayar pajak terus nggak disambut, malah dijudesin atau jangan-jangan malah diapain, malah dipenjarakan. Ya lucu aja sih, nyaris nggak mungkin. Tapi ini nggak tahu di daerah lain, nggak tahu. Kalau di Bandung alhamdulillah helpdesk-nya sangat membantu sekali. Terima kasih banyak KCP yang di Bandung, KCP ya, kantor pajak yang di Bandung. Terima kasih banyak. Tapi belum sebaik BCA sih. Kalau helpdesk-nya BCA the best memang. Karena satpamnya aja baik banget. Oke, ya the best lah BCA. Jadi yang paling benar kalau UMKM, kalau bingung kemana, ke helpdesk. Kedua, ke konsultan pajak yang udah berpengalaman. Cuman sepengetahuan saya konsultan pajak harganya lumayan. Mau konsultasi aja, kalau di Bandung yang pernah saya kontak ya, rate-nya tuh 750.000 per jam. Belum belum yang lain-lainnya ya. Kalau misalkan kita mau diurusin, belum kalau kita sejam nggak ngerti, wah itu nggak tahu ya, mungkin ada yang lebih murah mungkin. Dan setahu saya konsultan pajak juga malas ngurus UMKM karena nggak ada duitnya. Lebih baik ngurus korporat yang memang sudah bermasalah, yang sudah nggak ada pilihan lain selain selain ke konsultan pajak karena duitnya ada gede. Korporat misalkan pabrik apa gitu atau importir besar apa, duitnya gede dan memang itu lebih urgent untuk diurus pajaknya daripada UMKM kayak kita. Apalagi ya kita seller online kecil-kecil cimit-cimit ini ya mungkin nggak seksi menjadi target market si konsultan pajak. Tapi kalau ada duitnya nggak apa-apa ke konsultan pajak aja. Jadi satu, datang ke helpdesk ini gratis, free. Datang aja ke kantor pajaknya teman-teman masing-masing. Tanyain aja. Kalau yang di Bandung saya berani jamin baik banget lah, baik banget dan cukup cukup membantu sekali. Di kota lain saya nggak tahu. Dua, datang ke konsultan pajak. Ketiga, kalau satu dua tidak memungkinkan, saya bikin WhatsApp grup belajar pajak. Ini khususnya untuk online seller ya. Karena saya berpengalamannya di online seller, bukan saya sih, istri saya. Jadi selama ini, alhamdulillah kami tertib pajak. Saya nggak ngurus, istri saya ngurus, jadi berpengalaman dalam konteks online seller. Jangan salah, banyak yang ngerti pajak, banyak yang lulusan akuntansi, dia ngerti pajak, tapi kalau konteksnya ke online seller kadang bingung. Karena memang agak beda ya. Misalkan admin fee, misalkan omset itu apa, yang diakui apa, apakah yang di dashboard, apakah yang di rekening, admin fee gimana, apakah ke biaya atau gimana. Terus fasilitasnya apa aja yang bisa diambil oleh seller online, masih banyak. Terus bukti potongnya masih banyak. Nah, kalau di WhatsApp group yang saya bikin ini, insya Allah konteks di situ saya kelola, memang saya kelola sama menggait konsultan pajak. Jadi dari sisi seller online-nya ada, dari sisi konsultan pajaknya juga ada. Jadi insya Allah bisa ngebantu online seller untuk ngerti pajak, untuk mau berolahraga, biar nggak sakit di kemudian hari, biar nggak ketar-ketir di kemudian hari. Join aja, WhatsApp ini ada di bawah, ada linknya di bawah, join aja di situ, dan ada webinar bulanan juga. Kalau merasa chat via WhatsApp kurang puas, pengen nanya langsung, pengen materi yang komprehensif, yang up to date, bisa ikut webinar bulanannya di situ. Tapi kalau nanya via WhatsApp atau baca-baca info-info ya teks gitu, info-info biasa aja,
itu bisa di WhatsApp Group cukup. Tapi kalau mau webinar bulannya, kalau mau ikut webinar itu ada update terbaru, kita bisa lihat langsung, kita bisa nanya case by case, dan banyak macamnya. Cek di bawah untuk join WhatsApp Group belajar pajak. Oke, saya ulang bahwa kalau teman-teman belajar pajak alias ngerti pajak atau tertib pajak itu ibarat kata kayak olahraga. Jadi kalau nggak mau sakit di kemudian hari, ya olahraga lah. Selain olahraga ada lagi ya, jaga makan dan lain sebagainya. Tapi ini ilustrasi aja. Dan kalau ngerti pajak, biar nggak berperih-perih di kemudian hari, ngerti pajak dari sekarang. Oke? Join WhatsApp dulu di bawah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.